Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini Tuhan izinkan lagi kita menikmati hari baru karunia Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25 di edisi Minggu 26 Juli 2026. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan renungan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hadapan hadirat-Mu pagi yang indah ini. Terima kasih untuk anugerah kasih dan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang peristirahatan malam kami. Sehingga pagi ini kami dimungkinkan dengan penuh sukacita menikmati anugerah-Mu. Pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, mari kita pergi ke seberang danau. Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Cintanya dalam badai kehidupan. Pak kaborokna lanka mabandaran katuan. Saudara sidang jemaat Tuhan, masalah atau pergumulan yang hadir dalam hidup kita sering diistilahkan sebagai badai kehidupan. Dalam menghadapi badai kehidupan itu, tidak jarang iman kita terguncang dan beranggapan bahwa kita akan binasa. Terlebih ketika badai hidup itu terjadi secara tiba-tiba. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 mengkisahkan perjalanan Yesus bersama murid-murid bertolak ke seberang melalui danau Galilea. Ketika berlayar, mereka diterpa angin kencang yang sangat kuat dan datang secara tiba-tiba, sehingga mereka berada dalam bahaya. Meskipun beberapa murid berprofesi sebagai nelayan yang handal dan mengetahui cara mengendalikan perahu, tetapi bahaya yang mereka hadapi benar-benar nyata. Dengan sekali hardik, Yesus menunjukkan kedaulatannya atas alam. Angin, air, dan danau menjadi teduh. Iman para murid ragu ketika bahaya muncul dari alam, yaitu topan. Seolah kuasa Yesus hanya sebatas pada mujizat bagi orang, tidak pada alam dan gejalanya. Saudara-saudara, ketika hidup kita ditimpa badai, sangat mudah untuk berpikir bahwa Tuhan hilang kendali dan kedaulatan atas hidup kita. Kita berpikir seperti apa para murid bahwa badai ini akan membuat binasa. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa terhadap alam semesta, terlebih hidup kita. Jangan pasrah, tetaplah berserah, sebab Tuhan tidak tidur. Ia setia mendengar seruan dan doa kita karena cintanya yang besar. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat
menanggungnya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga, lawatan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Memampukan kami menjalani hidup ini dengan berbagai badai yang menghantam kehidupan kami. Tapi Tuhan lebih dalam mengasihi dan menolong kami. Perjalanan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menopang kami. Terlebih hari ini kami akan mengangkat tugas dan pelayanan dalam ibadah Minggu Raya. Mungkinkan kami melakukan pelayanan bersama dengan jemaat memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sehingga kami menyatakan ibadah sebagai syukur kami di depan Tuhan hari ini. Berkati umat Tuhan dimanapun mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang lalai Tuhan sadarkan. Yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Anak-anak-Mu dalam bangku sekolah, bangku pendidikan berkati. Dalam tumbuh kembang mereka berkati. Yang berulang tahun sempurnakan sukacita mereka. Yang mencari pekerjaan anugerahkan yang terbaik. Bahkan orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek, berkati mereka semua dalam hidup mereka. Berkati perjalanan hidup kami hari ini ya Tuhan. Satu minggu yang akan kami lalui ke depan ini. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Pemimpin kami di negeri ini. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan padamu dalam satu nama. Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati. Shalom.